Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iklimah Hildarami. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman mengenai nilai pendidikan dan sastra Indonesia. Kisah sekelompok anak di desa terpencil Belitung, Sumatera yang memiliki semangat belajar meskipun hidup dalam keterbatasan fasilitas pendidikan dan kondisi ekonomi yang sulit. Cerita ini dimulai dengan memperkenalkan seorang anak bernama Ikal yang mempunyai semangat belajar yang tinggi dan juga mempunyai cita-cita yang besar. Ikal dan teman-temannya mempunyai ancaman, sekolah mereka akan ditutup karena kekurangan jumlah murid dan juga kurang dana. Tetapi mereka mempunyai seorang guru yang berdedikasi, Bu Mus namanya, yang penuh dengan kasih mengajarkan bukan hanya dengan pelajaran formal, tetapi juga pentingnya mengejar impian dan memiliki semangat hidup. Bersama dengan Pak Harfan, seorang guru yang peduli, mereka berusaha agar sekolah tetap berjalan meskipun dengan segala keterbatasan. Anak-anak ini berasal dari latar belakang yang berbeda, namun mereka saling mendukung dan berusaha untuk mengejar impian mereka. Perjalanan hidup mereka tidak begitu mudah. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan ketika akan hendak pergi ke sekolah, dengan jarak yang sangat jauh dan dengan melewati jalan di mana seringkali ada buaya. Sehingga anak ini seringkali terlambat. Lintang namanya. Dia adalah seorang anak yang cerdas dan juga mempunyai tekad yang kuat untuk terus berjuang dan mempertahankan sekolahnya. Dia tahu banyak hal karena dia seringkali baca surat kabar. Lalu ada Mahar yang kreatif dalam memainkan seninya, dan Bu Mus menamakan anak-anak ini dengan Laskar Pelangi, yang merupakan kelompok anak-anak yang semangat belajar menjadi simbol perjuangan dan harapan mereka dalam menghadapi kesulitan hidup. Cerita ini berjudul Laskar Pelangi yang difilmkan pada tahun 2008 dengan disutradarai oleh Riri Riza. Kemudian dilanjutkan oleh cerita yang berpusat pada 3 sahabat, Ikal, Arai, dan Jimron. Ikal yang merupakan tokoh utama adalah seorang remaja cerdas dengan impian besar. Lalu Arai yang dikenal sebagai Simpai Keramat adalah sepupu Ikal yang menjadi yatim piatu sejak kecil dan diangkat menjadi anak oleh ayahnya Ikal. Lalu ada Jimron, seorang teman yang terobsesi dengan kuda yang memiliki kegagapan saat antusias atau gugup. Ketiganya bersekolah di SMA Negeri Manggar, sekolah pertama di Belitung bagian timur. Untuk membiayai pendidikan mereka bekerja paruh waktu sebagai kuli di pasar ikan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan ekonomi dan fasilitas pendidikan, mereka memiliki impian yang besar untuk melanjutkan studi ke luar negeri, khususnya ke Sorbonne, Paris, Prancis. Perjuangan mereka untuk mewujudkan impian ini menjadi inti dari cerita ini, yang menyoroti pentingnya pendidikan, persahabatan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan hidup. Lalu kemudian mereka lulus, Ikal dan Arai melanjutkan hidup mereka dengan merantau ke Jawa untuk bekerja dan kuliah di sana. Sedangkan Jimron tetap di Belitung dengan bekerja sebagai peternak kuda. Ikal dan Arai sempat terpisahkan di sana hingga akhirnya mereka bertemu kembali dengan keadaan sudah sama-sama kuliah dan sedang menunggu pengumuman beasiswa ke luar negeri. Lalu pada saat itu mereka pulang ke Belitung sambil menunggu kabar kelulusan mereka lewat surat pos. Dan akhirnya mereka dinyatakan lulus mendapatkan beasiswa itu untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, yaitu Universitas de Paris Sorbonne, Prancis. Cerita ini adalah novel yang berjudul Sang Pemimpi karya Andrea Hinata yang terbit pada tahun 2006 setelah novel Laskar Pelangi pada tahun 2005. Karya sastra seperti kedua novel ini tidak hanya cerita yang dikarang saja, akan tetapi karya sastra ini mengkritik keadaan sosial, yang dimana banyak sekali orang yang belum melek terhadap pendidikan. Karya sastra menjadi wadah dari kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Novel ini menyinggung tentang dunia pendidikan yang terhambat oleh keadaan ekonomi. Bisa kita lihat angka kemiskinan di Indonesia pada September 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 8,57%, turun 0,46% dari Maret 2024. Namun, kemiskinan masih menjadi salah satu faktor yang menghambat pendidikan di Indonesia. Seringkali kita menemukan anak-anak yang mengamen di jalanan, mengemis, bahkan mereka hanya berdiam diri saja tanpa memperdulikan pendidikan mereka. Kemiskinan telah lama menjadi hambatan signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Salah satu dampak langsung kemiskinan adalah keterbatasan akses ke pendidikan. Banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Mereka seringkali harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mengorbankan kesempatan untuk belajar. Misalnya, seorang mahasiswa dari keluarga petani harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar uang kuliah. Seringkali mengorbankan waktu tidur dan kesehatan demi menyelesaikan tugas kuliah. Lalu ada banyak kasus yang saya baca di Kompas, yaitu kasus yang menimpa siswa membuat mereka tidak dapat untuk menginjak ke bangku perkuliahan. Karin adalah seorang mahasiswa dari keluarga petani, mencerminkan perjuangan keras anak muda melawan cengkraman kemiskinan. Karin berjuang untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan juga untuk memenuhi pembayaran uang kuliah. Seringkali Karin mengorbankan tidur dan menahan kelelahan untuk menyelesaikan tugas dan mengejar impiannya menjadi sarjana. Di sisi lain ada Andre, yaitu seorang siswa SMA yang yang baru saja lulus mengalami dilema yang lebih kompleks. Andre memiliki potensi dan keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Namun, situasi keuangan keluarganya menimbulkan kendala yang signifikan. Orang tuanya yang sakit membutuhkan perawatan secara terus-menerus, dan Andre sebagai anak tertua dari 2 bersaudara itu merasa harus menjadi pencari nafkah di keluarga tersebut. Cita-cita Andre untuk masuk ke universitas berbenturan dengan tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Jika Andre mengejar beasiswa, siapa yang akan merawat orang tua dan adiknya? Pertanyaan ini tak henti-hentinya menghantui Andre, membuatnya pusing dan ketidakpastian. Kasus Karin dan Andre hanyalah potret belaka dari banyaknya pelajar di Indonesia yang terbelenggu oleh kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya merampas hak kita anak muda yang mendapatkan pendidikan tinggi, namun juga menghancurkan impian dan harapan kita untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah situasi yang memprihatinkan tersebut, muncul secercah harapan dalam bentuk berbagai program beasiswa yang ditunjukkan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Beasiswa menjadi angin segar bagi anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terbebani dengan kendala finansial. Namun ternyata, di balik harapan ini terdapat kenyataan pahit yang harus dihadapi. Tidak semua program beasiswa mencapai target yang diharapkan. Beberapa mahasiswa memanfaatkan beasiswa untuk kebutuhan pribadi, seperti membeli gadget mahal atau menikmati gaya hidup mewah, dibandingkan menggunakannya untuk tujuan pendidikan. Hal ini tentu saja melemahkan tujuan dari program beasiswa dan merugikan mahasiswa lain yang berhak menerimanya. Selain itu, kemiskinan juga mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima. Sekolah-sekolah di daerah miskin seringkali kekurangan fasilitas dan sumber daya seperti buku, teks, laboratorium, dan guru yang berkualitas. Kondisi ini menghambat proses belajar dan mengajar dan juga mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Norma sosial di beberapa wilayah pedesaan juga dapat menghambat anak-anak, terutama perempuan, untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini meningkatkan resiko putus sekolah dan memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Lalu kemudian berbicara tentang dunia pendidikan dan sastra Indonesia, tentu ini berkaitan karena pendidikan dan sastra Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan karakter bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda diperkenalkan pada kekayaan bahasa dan karya sastra yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan kearifan lokal Indonesia. Sastra tidak hanya berfungsi sebagai cerminan realitas sosial, tetapi juga sebagai media pendidikan yang efektif dengan mengapresiasi dan mempelajari karya sastra. Pembaca dapat memahami nilai-nilai kehidupan, mengembangkan empati, serta memperoleh inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.